Halo semuanya teman-teman, selamat datang di podcast kita dengan Alis. Pada episode kali ini kita bakal bahas topik yang cukup cukup amat menarik nih teman-teman, sekaligus kontroversial loh. Kita bakal ngangkat kasus status hukum personal PMSC dan bagaimana pertanggungjawabannya atas pelanggaran di hukum humaniter internasional. Dengan studi kasus teman-teman Wagner Group di Mali pada tahun 2022. Mungkin sebagian dari teman-teman bertanya, kok bisa sih topik ini yang dibahas? Karena teman-teman tahu nggak, pada saat ini perang tuh nggak cuma melibatkan tentara negara, tapi ada juga loh kelompok militer swasta yang ikut beroperasi dalam konflik bersenjata ini. Nah, keberadaan itu sering muncul pertanyaan, sebenarnya status mereka di dalam peperangan tuh apa sih? Apakah menjadi warga sipil atau menjadi tentara yang melakukan pelanggaran? Nah, siapa sih yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran mereka? Nah, buat ngebahas hal-hal itu sudah ada teman-teman saya di sini nih teman-teman, di kanan dan kiri. Mungkin boleh diperkenalkan dulu teman-teman. Oke, selamat sore teman-teman. Aku Anil Ganca dengan NIM 041085 2003. Dan saya Firza Turanieza dengan NIM 24185 2019. Gua Muhammad Abdul Baralisan dengan NIM 241085 2017. Nah, mungkin teman-teman buat ngupas tentang studi kasus tadi teman-teman, mungkin dari awal dulu deh, dari definisi dulu deh. Emangnya PMSC itu apa sih? Oke, mungkin aku bisa jawab, Put. Terima kasih sebelumnya, Put. Jadi aku bakal ngejelasin terkait topik yang bakal kita bahas di podcast kali ini, yaitu PMSC. PMSC itu merupakan singkatan dari Private Military and Security Company. Yang sederhananya itu PMSC adalah perusahaan swasta yang menyediakan jasa militer atau keamanan. Contoh jasanya itu ya seperti pengamanan wilayah konflik, pelatihan militer suatu negara, pengawalan konvoi dari tokoh negara hingga dukungan operasional di medan perang. Nah, kalau dari PMSC itu ada nggak sih Bang hal-hal yang menarik dari PMSC tersendiri? Oke, dari PMSC tersebut yang menariknya itu mereka atau personel PMSC itu bukan bagian resmi dari angkatan bersenjata atau representasi dari suatu negara. Namun pada realitanya mereka sangat dekat atau terlibat langsung dengan operasi militer negara. Karena itulah muncul perdebatan dalam hukum humaniter internasional terkait apakah personel PMPSC ini berstatus kombatan yang boleh bertempur atau mereka termasuk warga sipil yang dilindungi di pertempuran. Oke, sebelum kita lanjut ke diskusi nih Bang, tadi Bang Andi ada menyebutkan tentang kombatan. Sebenarnya apa sih Bang kombatan itu Bang? Oke, jadi kombatan itu sederhananya sudah diatur dalam hukum humaniter internasional adalah pihak yang secara hukum diperbolehkan ikut berperang. Contohnya adalah tentara yang menjadi bagian dari angkatan bersenjata suatu negara. Jadi tentara itu ya mereka boleh menyerang musuh, tetapi juga mereka menjadi target sasaran dari musuh gitu. Sedangkan kalau warga sipil ini adalah orang yang tidak ikut bertempur dan harus dilindungi dari pertempuran. Oke, terima kasih. Masalahnya itu personel PMSC itu berada di area abu-abu, Bot. Mereka itu bukan tentara resmi tapi kadang ikut dalam operasi yang sangat dekat dengan pertempuran. Oke, mungkin kita bisa langsung ke diskusi aja kali ya. Nah, boleh kita masuk ke diskusi kasusnya. Boleh dijelaskan nggak sih Bang, apa sih yang terjadi di Mali di tahun 2022 itu? Nah, dari gue yang bantu jawab. Di tahun 2022, Wagner Group ini dia diminta oleh pemerintah Mali untuk memberantas kelompok bersenjata. Nah, di kasus itu banyak terjadi kontroversi, terkhususnya di wilayah Moura. Jadi di wilayah ini organisasi internasional dan juga kelompok hak asasi manusia mereka menuduh bahwa kelompok bersenjata ini membunuh warga sipil. Nah, dari pemerintah Mali mereka membantah karena mereka meminta kelompok bersenjata ini hanya untuk memberantas teroris. Tapi Bang Firza, peristiwa ini kan berarti nimbulin pertanyaan penting tuh Bang Firza. Jika memang terjadi pelanggaran, siapa sih yang harus bertanggung jawab? Dan apakah dari Wagner Group-nya, apakah dari pemerintah Malinya, atau negara lain yang memiliki hubungan dengan kelompok tersebut, Bang? Nah, ini kan memang kasus yang berlapis-lapis tuh. Nah, dari investigasi di tahun 2023, Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia merilis laporan yang juga berkaitan dengan kasus ini, di mana di wilayah Mali ini terdapat indikasi bahwa terjadinya eksekusi kilat yang melibatkan kelompok bersenjata ini membunuh lebih dari 500 warga sipil.
Nah, di sini sudah jelas pemerintah Mali yang bertanggung jawab karena ini daerah Mali, dan juga jika terindikasi kelompok senjata ini membunuh, itu merupakan kegagalan dari hukum humanitar Indonesia kan internasional, karena kasus ini melibatkan hukum yang mengikat dari Konvensi Jenewa oleh negara Mali itu sendiri. Oke, terus tapi dari Wagner Groupnya sendiri apakah mereka bisa diadili sebagai sebuah perusahaan, Bang Firza? Mungkin untuk perusahaan agak sulit ya, karena hukum yang ada saat ini dari hukum pidana internasional ICC itu hanya menyediakan hukum untuk personel. Jadi dari Wagner Group sendiri, bukan Wagner Groupnya yang dapat hukuman, tetapi personilnya. Jadi anggota-anggota dari Wagner Group ini yang bisa terikat hukum pidana. Nah, jadi biasanya untuk Wagner Group ini hukumnya itu dialihkan ke sanksi ekonomi, pembukaan aset, atau mencap atau melabeli organisasi ini sebagai organisasi kriminal transnasional yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Jadi menurut Bang Firza sendiri, hukum humanitar internasional itu belum ada mengatur terkait adanya keterlibatan PMSC dalam suatu konflik itu. Mereka belum ada diatur, belum ada sanksi. Belum, karena hukumnya tersebut sampai saat ini hanya berlaku untuk personalnya saja, bukan untuk grupnya. Belum di level organisasi kayak gitu. Ya, betul. Oh, berarti Bang Firza, kalau perusahaan bisa lolos dari pengadilan pidana, tapi individu dan negara penyewa tidak, apakah Rusia sebagai negara asal Wagner Group ini bisa ikut terseret, Bang Firza? Ya, karena di hukum internasional itu terdapat state responsibility. Jadi, jika negara terkait itu memang terbukti dan bisa dimintai pertanggungjawaban atas perilaku dari kelompok senjata itu, kan jika memang negara ini mengakui. Jadi, selama bertahun-tahun Rusia ini menyangkal dan dari klaim Wagner Group itu merupakan arahan instruksi langsung dari Rusia. Tapi bukannya udah rahasia umum ya Bang Firza kalau mereka tuh memang punya hubungan dekat antara Wagner Group dan Rusia ini gitu? Ya, betul. Habis dari pernyataan itu, muncullah laporan yang mengindikasi atau langsung dari perkataan Presiden Vladimir Putin ini bahwa dia sepenuhnya mengakui kalau dia mendanai Wagner Group ini dari anggaran-anggarannya sendiri. Nah, ini merupakan senjata bagi ahli-ahli hukum internasional jika terbukti Rusia ini tidak hanya mendanai, tapi juga memberikan instruksi arahan, maka mereka juga dikenai hukum yang melanggar hukum humanitar internasional dan juga pemerintah Mali. Jadi dua negara itu yang harus bertanggung jawab. Oke Bang Firza, terima kasih banyak Bang Firza untuk penjelasan dan diskusinya Bang Firza. Mungkin aku pas riset tentang permasalahan PMSC ini aku sering banget ngedengar istilah DPH. Sebenarnya teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih DPH itu apa? Mungkin gua akan coba jelasin tentang DPH ini. Nah, DPH ini tuh panjangannya sendiri yaitu Direct Participation in Hostilities, yang berarti keterlibatan langsung dalam permusuhan atau pertempuran. Nah, misalnya nih, seseorang yang berstatus warga sipil ikut melakukan tindakan yang secara langsung memengaruhi operasi militer seperti menyerang lawan atau ikut dalam operasi tempur, maka ia akan dianggap sebagai DPH itu sendiri atau berpartisipasi langsung dalam permusuhan. Akibatnya, selama keterlibatan itu berlangsung, ia bisa kehilangan perlindungannya sebagai warga sipil. Nah, ini menjadi persoalan besar bagi personel PMSC. Kalau mereka hanya menjaga fasilitas atau sekedar memberi pelatihan, mungkin statusnya masih warga sipil. Tetapi jika mereka ikut bertempur, menggunakan senjata, atau melakukan operasi militer, maka status hukumnya akan menjadi jauh lebih rumit. Oke, berarti menurut Bang Abdi, personel PMSC atau Wagner Group ini statusnya itu tergantung dari apa yang keterlibatan mereka dalam konflik tersebut. Ya. Ketika mereka hanya melatih pasukan angkatan bersenjata, mereka masih dianggap sebagai warga sipil. Ya, betul. Tapi ketika mereka terlibat langsung dalam pertempuran, maka mereka dianggap sebagai aktor kombatan. Sebenarnya tidak bisa dipandang seperti itu, tidak simpel itu ya. Untuk menjadi kombatan itu biasanya seseorang harus menjadi bagian dari angkatan bersenjata negara atau memenuhi syarat tertentu dalam hukum humanitar internasional. Jadi PMSC ini tidak bisa dianggap sebagai kombatan
karena mereka berada di dalam posisi ambigu yang tadi. Karena mereka berstatus sebagai warga sipil ketika menjaga fasilitas atau memberikan pelatihan, tapi mereka tidak bisa dianggap kombatan jika ikut terlibat langsung dalam operasi militer. Gitu bro. Seperti itu. Mungkin dari kasus Wagner Group di Mali tahun 2022 ini dapat kita lihat bahwa perkembangan konflik bersenjata modern itu telah berubah dari konflik bersenjata yang dahulu. Jika dahulu atau terutama dalam konflik senjata itu tentunya itu adalah negara dan angkatan bersenjata. Sedangkan kalau yang sekarang ini terdapat juga aktor negara seperti PMSC ini, Private Military and Security Company, yang juga memiliki peran penting dalam pertempuran. Nah, keberadaan PMSC ini kemudian menimbulkan berbagai persoalan hukum. Salah satu yang paling mendasar adalah status hukum personelnya. Ketika mereka hanya menjalankan fungsi pendukung, mereka dapat dianggap sebagai warga sipil. Namun ketika mereka terlibat langsung dalam pertempuran atau DPH yang tadi, muncul perdebatan mengenai perlindungan hukum yang mereka miliki dan konsekuensi dari tindakan mereka. Tapi nggak cuma itu, dari kasus ini yang kita lihat juga bukan sekedar pelaku yang bertindak. Kita juga melihat siapa yang bertanggung jawab, apakah individu atau perusahaan atau negara yang menghubungi jasa dari pihak ini. Inilah yang seringkali membuat penegakan hukum internasional itu menjadi sulit dilakukan. Nah, jadi kasus Wagner Group di Mali ini menjadi contoh nyata bahwa hukum humaniter internasional terus menghadapi tantangan baru seiring berkembangnya bentuk dan aktor dalam konflik bersenjata. Situasi ini menunjukkan pentingnya kejelasan aturan hukum serta mekanisme akuntabilitas yang lebih efektif agar perlindungan terhadap warga sipil tetap dapat terjamin. Oke, terima kasih teman-teman semua udah menjelaskan dan diskusi secara langsung teman-teman. Aku boleh narik benang merah dari seluruh pembahasan hari ini, yaitu adalah keberadaan PMSC seperti Wagner Group ini nunjukin bahwa batas antara kombatan dan warga sipil itu semakin kabur dalam konflik modern teman-teman. Nah, tapi di saat yang sama, pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang terjadi itu juga menjadi semakin rumit gitu loh. Terus karena itu isu ini tuh bukan cuman penting bagi para ahli hukum internasional doang teman-teman, tapi juga bagi kita semua buat memahami bagaimana hukum tuh berupaya mengikuti perkembangan dinamika konflik di dunia saat ini teman-teman. Mungkin segitu aja diskusi kita kali ini tentang PMSC dan lain-lain teman-teman. Mungkin aku bersama teman-teman mengucapkan terima kasih terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan kita tentang hukum humaniter internasional dan tantangan yang dihadapi dalam konflik modern saat ini teman-teman. Mungkin sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali teman-teman.